Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel bimbingan belajar Ar-Rayhan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai tips dan trik menjawab soal-soal TPS atau tes potensial skolastik, khususnya di penalaran kuantitatif dengan cara yang paling cepat dan efisien. Nah, langsung saja kita mulai pembahasan soalnya. Soal pertama ini kita diberikan dua buah persamaan. Yang pertama adalah X tambah Y berpangkat 2 sama dengan 49, dan yang kedua adalah X kurang Y berpangkat 2 sama dengan 29. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan nilai X dikali Y. Jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini, yang harus kita lakukan adalah menjabarkan kedua persamaan ini dan kemudian nanti kita operasikan. Pertama, di sini X tambah Y berpangkat 2 sama dengan 49. Jadi kita jabarkan menjadi X berpangkat 2 ditambah 2XY ditambah dengan Y pangkat 2 sama dengan 49. Nah, ini adalah persamaan satu, kita simpan. Kemudian yang persamaan keduanya yaitu X kurang Y berpangkat 2 sama dengan 29. Jadi sama seperti tadi kita jabarkan. Sehingga kita peroleh X pangkat 2 dikurang XY ditambah Y pangkat 2 sama dengan 29. Nah, ketika kedua persamaan ini telah kita jabarkan, kita lakukan pengurangan di antara kedua persamaan ini untuk memperoleh nilai X kali Y-nya. Jadi, yang pengurangan kita tulis di bagian bawahnya ya, di sini supaya langsung kita kurangkan. Kurang 2 kali XY ditambah dengan Y pangkat 2 sama dengan 29. Kita langsung kurangkan, ternyata X kuadrat dengan X kuadrat saling menghabisi, dan Y pangkat 2 dengan Y pangkat 2 saling menghabisi. Yang tersisa adalah yang di bagian tengah, yaitu 2XY dikurang negatif 2XY. Berarti negatif kali negatif hasilnya positif, sehingga 2 tambah 2 adalah 4XY sama dengan 49 dikurang 29 adalah 20. Sehingga kita peroleh nilai XY-nya yaitu 20 dibagi dengan 4 sama dengan 5. Jadi, untuk soal pertama jawabannya adalah B, yaitu 5. Ya, jadi kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, di soal kedua ini kita diberikan dua buah persamaan dengan tanda mutlak di situ. Kemudian di sini kita diminta untuk menentukan nilai R dari kedua persamaan ini. Jadi, di sini ada yang pertama 3R kurang 5 dimutlakan itu sama dengan 10, dan yang kedua adalah R tambah 2 dimutlakan itu sama dengan 7. Jadi tips dan trik untuk menyelesaikan soal yang seperti ini, kita tidak perlu menyelesaikan kedua persamaan ini untuk mencari nilai R-nya. Jadi kita cukup memilih salah satu dari kedua persamaan ini untuk memperoleh nilai R-nya, sehingga kita tidak membutuhkan waktu yang lama, membuang-buang waktu di satu nomor soal yang seperti ini. Jadi yang kita pilih ada di antara dua persamaan ini yang memiliki koefisien yang paling kecil. Yang pertama kan koefisiennya 3, yang kedua koefisiennya 1, yaitu 1R. Berarti yang ini yang kita pilih, supaya nantinya kita akan mempermudah proses penyelesaiannya. Jadi kita tulis ulang soalnya terlebih dahulu. Mutlak R tambah 2 sama dengan 7. Jadi untuk menghilangkan tanda mutlak di sebuah persamaan seperti ini adalah dengan cara mengkuadratkan ruas kiri dan ruas kanannya secara bersamaan. Jadi, kita peroleh nilai dari perpangkatan 2 ini yaitu R pangkat 2 ditambah 4R ditambah 4 itu sama dengan 49. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal pindahkan konstanta yang ada di ruas kanan ke ruas kiri. Sehingga kita peroleh R kuadrat tambah 4R tambah 4 dikurang dengan 49 sama dengan 0. Kita lakukan proses pengurangan. Jadi kita peroleh negatif 45 di sini. Nah, setelah itu kita memperoleh sebuah persamaan kuadrat yang sama dengan 0. Kita tinggal mencari faktor yang ada di sini. Faktor dari negatif 45 saja. Kenapa? Karena koefisien R pangkat 2 itu 1. Jadi kita tidak perlu untuk mengalihkannya dengan itu. Jadi kita cari faktornya negatif 45 yang ketika dijumlahkan itu hasilnya adalah positif 4 yang di tengah ini. Ternyata faktor dari negatif 45 yang dijumlahkan hasilnya 4 adalah 9 dan negatif 5. Sehingga kita peroleh faktornya yaitu R tambah 9 dikali dengan R kurang 5 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh R sama dengan negatif 9 atau R sama dengan 5. Nah, jadi untuk jawaban ini yang pertama jawabannya adalah negatif 9 atau 5. Ternyata di sini yang ada di pilihan jawaban adalah 5 ya. Di jawabannya adalah opsi yang pertama atau opsi A. Jadi itu adalah cara cepat untuk menyelesaikan soal yang ada tanda mutlaknya. Jadi kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini kita diberikan dua buah segitiga yang sepertinya itu akan kongruen ya, sepertinya. Jadi, dua buah segitiga siku-siku yang memiliki panjang AB itu adalah dua satuan.
Kemudian kita diminta untuk menentukan panjang AD berdasarkan gambar ini. Jadi yang perlu kita ketahui itu ini, sebuah segitiga total sudutnya adalah 180 derajat. Jadi kalau misalnya sudut ACB ditambah sudut BAC tambah sudut ABC itu haruslah 180 derajat totalnya. Nah, yang diketahui di sini kan ada nilai-nilainya. Ini 2x, ada yang x, ada yang 90 derajat. Berarti kita tuliskan di sini. Sini 90 derajat, BAC itu 2x, sudut ABC itu x, sama dengan 180 derajat. Sehingga kita di sini akan mencari nilai x-nya ya. Kita jumlahkan, 3x sama dengan 180 dikurangkan dengan 90 derajat. Kita peroleh nilai 3x-nya adalah 90 derajat, sehingga x sama dengan 90 dibagi 3 sama dengan 30 derajat. Nah, ketika kita sudah memperoleh nilai x-nya, kita substitusi ke dalam segitiganya. Berarti di sini ada 30 derajat dan di sini ada 60 derajat. Nah, apa yang akan kita lakukan dengan info 30 derajat dan 60 derajat ini? Jadi kita bisa memanfaatkan perbandingan sisi-sisi suatu segitiga siku-siku yang memiliki sudut 30 dan 60. Jadi kalau misalnya sebuah segitiga memiliki sudut 30 berbanding 60 derajat berbanding 90 derajat, itu ada perbandingan sisi-sisinya, yaitu 1 banding akar 3 berbanding 2. Jadi kalau misalnya panjang sisi yang ada di depan sudut siku-sikunya adalah 2 seperti yang di soal, berarti panjang sisi yang berada di depan sudut 60 derajat itu adalah akar 3 berdasarkan perbandingan ini. Sedangkan sisi yang berada di depan sudut 30 derajat itu adalah 1 berdasarkan perbandingan ini juga. Jadi, kita lanjut ke sisi AC-nya. Karena sisi AC di sini merupakan sisi yang berada di depannya sudut siku-siku ADC, berarti ini yang akan kita manfaatkan nantinya. Kenapa? Karena ternyata sudut-sudut yang ada di segitiga ADC itu sama dengan sudut yang ada di segitiga ABC. Kenapa? Karena di sini kan 60. Di sini kan 60 derajat. Kalau 60 ada siku-siku 90 derajat, otomatis di sini adalah 30 derajat. Jadi kita bisa menggunakan cara yang sama, yaitu dengan menggunakan perbandingan ini tadi. Perbandingan 1 banding akar 3 banding akar 2. Jadi kita manfaatkan perbandingannya. Jadi karena yang diketahui di situ adalah panjang AC, dan yang kita mau cari itu panjang AD, kita manfaatkan perbandingan sisi yang ada di depan ini. Depannya ini kan 90 derajat, yang ini 90 berarti. AC depan sudut 90 berarti sini 2. Kita bandingkan dengan yang ini AD yang ditanyakan kan berada di depan sudut 60. Berarti perbandingannya adalah ini. Akar 3. Nah, kemudian kita masukkan nilai yang diketahui. Panjang AC kan 1. Kita bagi dengan AD karena banding itu artinya bagi ya. Sama dengan 2 per akar 3. Kita lakukan proses kali silang sehingga mendapatkan hasil 2AD itu sama dengan akar 3. Dan AD sama dengan akar 3 dibagi 2. Jadi hasilnya adalah D akar 3 per 2. Seperti itu. Jadi kita lanjut ke soal yang keempat. Nah, di soal keempat ini kita diberikan sebuah soal cerita yang akan kita baca sama-sama sekarang. Jadi di sini dibilang ada sebuah ruang olahraga yang terdapat rak di dalamnya yang berisi 15 bola basket dan 15 bola voli. Kita misalkan B dan V ya. Kemudian ada seorang anak namanya BD mengambil 6 bola basket. Berarti 6 bola basket berkurang dari raknya dan 5 bola voli berkurang juga. Sehingga banyaknya bola yang tersisa adalah 9 bola basket dan 10 bola voli. Kemudian di sini dibilang RB, anak yang lain, ingin mengambil 8 bola. Tapi dengan syarat bola voli harus tetap lebih banyak daripada bola basket. Nah, kita diminta untuk menentukan berapa sih banyak bola voli maksimum yang bisa diambil oleh si RB ini. Jadi cara untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita harus memanfaatkan pilihan jawaban yang ada di sini. Jadi kita cek satu-satu dari opsi A. Ternyata untuk opsi A, dibilangkan di sini bola voli yang akan diambil berarti 8 ya. Berarti 10 kurang 8 berarti tinggal 2 bola voli. Sedangkan bola basketnya masih 9. Ini kan kurang dari bola basket, bola volinya. Berarti ini bukan jawabannya. Jadi yang ini salah. Jadi kita cek opsi yang B. Opsi yang B dibilang bola voli yang akan diambil RB adalah 6. Berarti 10 kurang 6 adalah 4 bola voli tersisa. Sedangkan si basketnya tinggal 2 yang akan diambil si RB. Berarti 9 kurang 2 adalah 7.
Nah, di sini perbandingannya 4 bola voli itu lebih kecil dong daripada 7 bola basket. Berarti ini bukan jawabannya. Salah ini, salah. Jadi opsi yang kecil lagi. Jadi di opsi yang ketiga ini dibilang RB akan mengambil 4 bola basket dan 4 bola voli. Berarti 10 kurang 4 bola voli berarti dapat 6 bola voli. Sedangkan bola basketnya 9 dikurang 4 adalah 5 bola basket. Nah, di sini baru terlihat bahwa banyaknya bola voli sudah lebih banyak daripada bola basket. Berarti C nilainya 4 adalah jawaban dari soal ini. Gitu. Jadi mudah dengan memanfaatkan pilihan-pilihan jawaban yang tersedia. Jadi kita lanjut ke soal yang kelima. Nah, di soal kelima ini kita diberikan soal logika. Jadi soal ini adalah tipe soal yang tidak perlu rumus-rumus, hanya memanfaatkan logika saja. Jadi di sini dibilang ada 3 kucing itu akan makan 3 ikan dalam waktu 10 menit. 10 menit. Jadi berdasarkan hal yang diketahui ini kita akan analisa dulu sebelum melanjutkan ke pertanyaannya. Jadi di sini dibilang ada 3 kucing makan 3 ikan. Jadi kira-kira satu kucing pasti akan memakan 1 ikan, bukan? Jadi masing-masing kucing itu memakan 1 ikan pasti memiliki waktu yang sama 10 menit. Nah, jadi masing-masing kucing makan 1 ikan. Jadi satu kucing itu makan 1 ikan itu sebanyak 10 menit. Karena mereka makan secara bersamaan, bukan menunggu yang satunya baru yang satunya lagi makan, bukan. Jadi satu kucing makan 1 ikan dalam waktu 10 menit. Jadi kita lihat soalnya. Ada 100 kucing akan makan 100 ikan. Jadi perbandingannya sama ya. 100 kucing makan 100 ikan. Berarti sama juga, satu kucing makan 1 ikan. Maka ditanya berapa menit yang akan diperlukan untuk menghabiskan 100 ikan tersebut. Jadi ini karena masing-masing kucing makan 1, berarti jawabannya tetap 10 menit dong. Karena yang dihitung adalah waktu yang diperlukan untuk satu kucing makan 1 ikan. Jadi jawabannya adalah E, 10 menit. Jadi ini adalah tipe soal yang menjebak. Jadi hati-hati kalau melihat soal yang seperti ini. Jadi itu saja kumpulan soal-soal latihan untuk video kali ini. Video pembahasan soal-soal TPS penalaran kuantitatif yang pertama di channel ini. Jadi kalau misalnya merasa video ini bermanfaat untuk teman-teman dan adik-adik sekalian, silahkan like, share, and subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Jadi tetap di bimbingan belajar Ar-Rohan dan ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.